Halo Greener, apa kabar? Ketemu lagi, nama Mister adalah Made Leo. Di Made Leo Harminto, sering dipanggil dengan sebutan Mister Leo ya. Dimana hari ini kita akan belajar tentang pengertian dari restoran ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan selamat. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi ini kita akan belajar tentang pengertian restoran. Nah, di mana kalian pastinya sudah paham ya restoran itu apa, karena sering sekali kita lihat di jalan, di tempat pariwisata, banyak sekali ada restoran. Restoran itu adalah tempat, betul. Restoran itulah menjual makanan, betul. Restoran itu menjual minuman, betul. Restoran adalah tempat ya, tempat di mana tamu itu datang dan kita memberikan pelayanan makanan maupun minuman ya begitu. Dan secara keseluruhan pengertian restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya, baik berupa makanan maupun minuman. Nah, begitu. Jadi restoran itu artinya seperti itu ya, bisa dipahami kan? Oke, next. Di sebuah restoran pastinya ada food and beverage organization atau organisasi yang sering disebut dengan F&B department ya, departemen, karena di hotel itu banyak departemen ya, ada departemen housekeeping, oke. Dan di FB khusus makanan dan minuman namanya F&B department. F food, food adalah makanan, B beverage, beverage adalah minuman ya. Food and beverage artinya makanan dan minuman. Departemennya ya. Oke. Ini adalah organisasi ya, departemennya. Ada food and beverage manager. Itu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di F&B departemen atau food and beverage departemen. Yang bertanggung jawab keseluruhan operasional adalah food and beverage manager. Tuh. Dibantu oleh 4 timnya. Yang pertama namanya executive chef. Executive chef ini adalah khusus orang yang bertanggung jawab di bagian dapur. Setelah itu ada asisten F&B manager. Nah, itu asisten ya, namanya asisten. Asis itu artinya membantu. Kalau asisten selalu pembantu ya, membantu. Asisten, pembantu. Setelah itu yang di restoran yang mempertanggungjawabkan adalah restoran manager. Dan kadang juga disebut dengan maitre d ya. Kalau kalian nanti berkesempatan bekerja di kapal pesiar, kalian akan sangat familiar dengan sebutan maitre d. Itu ada bar manager. Bar manager di bagian bar atau bagian minumannya ya. Nah, itu dia yang bertanggung jawab. Oke, kalian bisa baca di sana ada executive chef, di bawahnya ada executive sous chef, ada head chef de pâtisserie, ada CDP atau chef de pâtisserie, dan ada komis. Nah, mereka memiliki tugas-tugasnya masing-masing ya. Kalau asisten F&B manager, dia mengawasi tentang operasional juga seperti F&B manager. Cuman dia dikasih tanggung jawab khusus tentang di steward ya, pengadaan barang dan kebersihannya juga ya. Habis itu di restoran tentang service itu ada restoran manager. Di bawah restoran manager ada asisten restoran manager atau asisten maitre d. Di bawahnya itu ada head waiter, di bawahnya itu ada waiter, oke, dan di bawahnya itu ada asisten waiter dan ada snack staff. Snack atau staff attendant itu orang-orang yang khusus bekerja di area-area buffet ya. Setelah itu di bar manager. Bar manager ya, seperti Mister bilang tadi, itu adalah bagian minuman. Oke. Di bawahnya itu ada asisten bar manager, ada head bartender, ada bartender, dan ada bar server atau bar waiter atau bar waitress ya. Di bawahnya itu ada bar utility. Itu pengenalan tentang departemennya ya. Oke, next.
Selanjutnya adalah macam-macam atau tipe-tipe di restoran ya. Kalau kita bilang tipe restoran sebenarnya ada banyak sekali ya. Yang pertama coffee shop ya. Ini restoran kecil biasanya khusus untuk menjual jenis-jenis kopi ya. Dan minuman lainnya juga ada di sana termasuk makanan ringan. Makanan ringannya biasanya kopi itu identik dengan cake juga. Kadang-kadang sandwich juga dijual di sana ya, makan makanan ringan. Oke, kopi shop ini kita sering lihat di airport, itu ada banyak ya, di pelabuhan ada ya, atau di shop-shop kecil tempat wisata juga ada. Setelah itu ada dining room. Nah, dining room ini adalah restoran besar ya di tengah-tengah ruangan. Oke, ini untuk menjamu tamu. Fungsinya sama juga melayani makanan dan minuman ya. Setelah itu ada yang namanya specialty restoran. Itu seperti di gambar, itulah sebuah specialty restoran yang kita sebut dengan teppanyaki restoran, di mana restoran ini sangat spesial ya. Tamu duduk di depan chef atau tukang masak. Chefnya masak langsung di depan tamu, langsung menyediakan makanannya langsung ke piringnya, dan tamu makan sambil melihat atraksi chef itu memasak. Nah, itu spesial. Namanya specialty restoran. Ada juga specialty restoran lainnya, contohnya sesuai dengan negara mereka masing-masing. Ada Prancis, restoran Prancis yang sering disebut dengan Le Bistro, restoran ya. Dan ada juga restoran Itali, nah khusus makan Itali. Kalian pernah makan pasta, pizza? Nah, itu contohnya. Spesial dia ya. Apakah Indonesia restoran bisa disebut specialty? Bisa saja ya, bisa. Karena kita menjual jenis-jenis makanan Indonesia seperti itu. Ada juga Chinese, specialty Chinese restoran ada ya. Oke, itu macam-macam restoran. Nah, cuma itu yang bisa Mister jelaskan di materi tentang pengenalan restoran. Oke, keep learning, tetap belajar ya, dan tetap semangat.